Enggak, ini 3.000. Enggak 3.000 dong. Berapa? Mestinya berapa saya kembaliinnya? Yang 4.800. Astagfirullahaladzim, 200 perak. Berarti Iya dari situ. nggak usah bayar. Ya udah. Halo, selamat datang di channel podcast Monolog. Jadi gini teman-teman, belakangan ini kan banyak banget ya berita-berita yang lagi meresahkan lah. Ini ada berita yang dimana ada penumpang naik angkot cuman bayar 200 perak. Ini videonya. Enggak, ini 3.000. Enggak 3.000 dong. Berapa? Mestinya berapa saya kembaliinnya? Yang 4.800. Astagfirullahaladzim, 200 perak. Berarti Iya dari situ. nggak usah bayar. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Dari dulu nggak apa-apa. Ya udah. Enggak, ini Nah, penumpang angkot ini nggak diketahui ya tempat kejadiannya di mana karena nggak ada sumber yang jelas juga. Video ini dibagikan kembali oleh akun Instagram @undercover.id pada tanggal 21 Januari kemarin. Video ini nampak direkam secara diam-diam sama penumpang lainnya juga yang ada di dalam angkot itu ya. Gini. Gue yakin sih, lu pasti semua pernah namanya naik angkot. Dan tarif angkot itu biasanya ada tarif jauh, dekat, itu bayarnya ya sekian gitu. Pasti ada patokannya lah, udah ada patokan harganya. Gua sendiri terakhir naik angkot itu kurang lebih 4 tahunan yang lalu, dimana harga angkot itu masih 2.000-an. Kalau sekarang naik jadi 3.000 itu hal yang wajar sih menurut gue, karena udah 4 tahun yang laluan juga kan ya. Nah, entah datang dari mana, si bapak ini naik angkot cuman bayar 200 perak. Gua rasa si bapak ini hidupnya di zaman jahiliyah, dimana dia tidur pas bangun-bangun udah di tahun 2021. Kita buang air kecil aja bayarnya 2.000. Lah ini naik angkot, make bensin, make bahan bakar, malah bayar cuma 200 perak coba. Harga permen kaki aja sekarang itu gope di warung. Kalau lu ke warung bawa duit 200 perak, lu beli permen kaki, nombok banyak lu. Maksud gua gini loh, kalau memang gak punya uang, ya gak usah juga harus bayar 200 perak. Bilang aja ke supirnya, bang gua nebeng sih nyampe depan. Gue yakin sih gak mungkin bapak supirnya gak ngasih tebengan ke lu kalau memang pun itu masih satu arah. Ini malah ngasih duit 5.000, tapi malah minta kembaliannya 4.800. Gue yang lihat video ini lucu sih, dan respect juga buat si bapak supirnya. Lucunya gue ngeliat si bapak penumpangnya ini ya zaman sekarang loh. Masa iya sih naik angkot bayar 200 perak. Tapi gue di sini juga respect buat bapak supirnya yang udah sabar banget kayaknya dia ngadepin orang yang kayak gini nih, orang-orang yang nggak penting lah menurut dia mungkin. Di sini nggak sedikit juga ya warga net yang komen di video ini. Dari anak mamahku, kalau deket kenapa naik angkot? Iya bener, ngapain naik angkot kalau deket? Jalan kaki aja udah. Dari Sri Rizky YZ, hati nuraninya udah ditelan bumi kata dia. Ya, ini banyak banget sih komen-komenan yang seru-seru sama lucu-lucu juga. Aduh. Dan dari komenan dari Ripki Pahlepi, contoh yang baik buat Pak supirnya, sabar dalam menghadapi segala sesuatu, semoga rezekinya dilancarkan, amin. Dari Abdul Gans, mau komen takut rasis. Memang sih kalau lihat dari logat penumpang ini agak-agak ya dari suatu suku apalah gitu kan ya. Cuman gue yakin sih ini bukan masalah suku atau apa itulah. Ini tetap kembali lagi ke pribadian masing-masing ya, masalah lu mau baik ataupun enggak. Dari gue sendiri, semoga bapak supirnya dikasih rezeki yang melimpah dan kesehatan,
supaya bisa cari rezeki dan buat napahin keluarganya yang ada di rumah. Dan buat si bapak penumpang ya, semoga Anda diberi hidayah dan cepet sadar karena sekarang udah tahun 2021, bukan di zaman jahiliyah. Semoga ini bisa jadi pelajaran sih buat kita semua. Maksud gue gini loh, kalaupun kita nggak bisa nolong atau ngebantu, seenggaknya ya jangan usahin gitu. Dan nggak kalah pentingnya lagi, ini ada berita dari WNA, warga negara asing yang ada di Bali yang dideportasi ke negaranya. WNA ini bernama Kristen Gray. Nah, si Kristen Gray ini kan asalnya dari Amerika. Dia datang ke Bali itu tahun 2019. Yang dimana tahun 2019 ini kan belum ada wabah Covid ya. Nah, dia datang nih ke Bali nih. Terus dia tinggal di Bali karena alasan biaya hidup di Bali itu murah kata dia. Cukup ngeluarin duit $300 dia untuk bisa nyewa tempat tinggal. Nah, sedangkan kalau di Amerika dia tuh ngeluarin duit $1.300 untuk biaya hidup tinggal di sana. Jadi si Kristen Gray ini ngebuat heboh udah beberapa minggu ini karena cuitannya yang meresahkan. Yang isi tweetnya itu berupa ajakan loh. Dia nge-tweetnya gini, cara masuk Indonesia selama pandemi COVID-19. Ya semacam ngasih tutorial yang gak bener lah. Nah, si Gray ini ngaku shock lantaran cuitannya ini direspon keras sama netizen plus 62. Karena cuitannya ini si Gray langsung diperiksa nih sama petugas imigrasi yang ada di Bali, di Jalan Panjaitan dan Pasar Bali pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Dia diperiksa sama petugas imigrasi selama 8 jam. Setelah itu si Gray pun ditahan nih di ruangan kantor ini detensi imigrasi yang ada di Bali. Setelah itu ada kasus baru lagi nih, si Gray, si bule PA ini. Dia ini kedapatan ngejual e-book yang berjudul Our Bali Life is Your. Sama nih isi e-booknya, lagi-lagi ajakan untuk cara masuk ke Bali dan hidup di Indonesia selama pandemi. Sumpah sih ini bule PA banget sih menurut gua. E-book ini udah kejual 50 e-book dengan harga $30, atau kalau dirupiahin sekitar 400-an ribuan lah untuk per satu e-booknya ya. Sedangkan ini udah kejual 50-an e-book. Karena ini juga dia harus dikenakan bayar pajak karena dia kan masuk ke Indonesia kan pakai visa wisata nih. Nah, sedangkan dari sini malah nyari keuntungan atau nyari duit atau bisnis. Dia di sini malah bisnis jualan e-book gitu kan. Setahu gua kan kalau ada warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, kita tuh harus diwajibin bayar pajak gitu. Nah, sedangkan si Kristen Gray ini bilang, loh kenapa gue harus bayar pajak sedangkan kan gue nyari duit di Amerika, kata dia. Nyarinya duitnya dolar gitu. Tapi kan lu nyarinya di Indonesia, cuk. Setelah melakukan pemeriksaan, pihak imigrasi ini memutuskan untuk mendeportasi si Gray dan pasangannya yang bernama Saundra Meiser Alexander karena alasan menimbulkan keresahan dan menyalahgunakan status visanya dan ajakan untuk datang ke Bali selama pandemi. Selama menunggu penerbangannya untuk dideportasi, mereka ini ditahan dulu nih di kantor keimigrasian yang ada di Bali. Nah, si Kristen Gray ini kan ini ya perempuan. Sedangkan pasangannya ini Saundra Meiser Alexander. Ini perempuan juga. Berarti kan mereka ini kan LGBT, sesuka sama jenis. Dia juga bilang nih di tweetnya kalau di Bali itu ramah akan LGBT. Sedangkan pemerintah kita kan menolak keras yang adanya LGBT di Indonesia. Malah dia ini bilang kalau di Indonesia itu ramah akan LGBT, khususnya di Bali. PA, bener-bener PA nih bule bego ini sih menurut gua. Sebenarnya Kristen Gray ini bagus ya menurut gua, karena dia ngajak warga asing untuk datang ke Indonesia
Tapi masalahnya kan dengan keadaan yang lagi pandemi gini nih, takutnya malah pandemi ini nggak beres-beres. Jadi sebenarnya kita tuh mau datang kemana pun ya sah-sah aja, selagi kita ngikutin protokol hukum yang ada. Dimanapun, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan begitu, John? Kalau model kayak si Grey ini kan orangnya so asik, dimana dia malah ngajarin kita tutorial nggak tahu diri di negara orang. Kalau menurut gue sih si Grey ini nggak usah dideportasi sih. Mending bawa ke Jawa, siapa tahu ada kuli yang butuh tumbal proyek. Aduh, ini berita untuk beberapa minggu kemarin nih agak-agak aneh sih menurut gua. Ya gitulah, semoga kalian nggak bosan ngedengerin gua ngalur ngidul dari tadi. Jadi podcast monolog ini kedepannya gua akan ngebahas apa aja sih yang sedang viral, konspirasi dan kisah misterius yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, selamat malam dan sampai jumpa.